Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Ayu Azahra, MPM 19002, jurusan Perencanaan Wilayah Kota, Universitas Bung Hatta. Baiklah, pada video kali ini saya akan mereview jurnal yaitu Analisis Kebijakan Prinsip, Governance, dan Aktor melalui Analytical Hierarchy Proses AHP dalam Perencanaan Kota oleh Bambang Utoyo, Ilmu Administrasi Negara FISIP, Universitas Lampung. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah, tuntutan penerapan prinsip-prinsip good governance hendaknya terus diupayakan melalui peningkatan kepedulian dan peran masyarakat, khususnya dalam penetapan fungsi, peran, serta pendekatan kebijakan dan strategi penetapan ruang. Pada level terendah, penerapan prinsip-prinsip good governance ini dilakukan melalui pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan di sekitar tempat tinggalnya. Seiring dengan perkembangan paradigma dalam administrasi publik yang dibarengi dengan menguatnya tuntutan terhadap demokratisasi dan desentralisasi. Penelitian ini berusaha mengkaji penerapan governance khususnya dalam implementasi nilai dan prinsip-prinsipnya dalam aktivitas perencanaan tata ruang kota. Proses pengambilan keputusan publik secara demokratis melalui pendekatan governance dalam kerangka desentralisasi merupakan suatu proses yang sangat kondusif terhadap konsep perencanaan tata ruang sebagai sebuah proses pembelajaran sosial, di mana peran masyarakat termasuk di dalamnya civil society dan private sector sebagai stakeholder menjadi sangat diperhatikan dibandingkan dengan proses pengambilan keputusan yang dilakukan pada pola rasional semata. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini pada dasarnya adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan model analisis kuantitatif. Variabel utamanya adalah perencanaan kota yang terkait dengan penerapan prinsip governance dan aktor atau agensi yang terlibat dalam penyusunannya. Data dalam penelitian ini dihimpun melalui metode survei terhadap aktor yang terlibat dalam penyusunan perencanaan kota, yaitu aktor pemerintah kota, unsur masyarakat, dan sektor swasta atau bisnis yang ditentukan secara purposif, yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup terhadap perencanaan kota. Model analisis yang digunakan untuk mengkaji prioritas prinsip governance terkait dengan aktor atau agensi yang terlibat dalam perencanaan tata ruang wilayah kota menggunakan metode model analisis proses hierarki. Hierarki adalah abstraksi struktur suatu sistem yang mempelajari fungsi interaksi antara komponen dan juga dampak-dampaknya pada sistem. Struktur hierarki dalam penelitian ini digambarkan seperti diagram berikut ini. Bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Rencana tata ruang merupakan hasil perencanaan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang. Bagi wilayah kota metro, kebijakan yang dirumuskan pada dokumen ini merupakan dasar strategi pembangunan spasial, baik yang berkenan dengan perencanaan tata ruang yang lebih terperinci RDTRK atau RTBL maupun rencana kegiatan
sektoral seperti kawasan perdagangan, industri, permukiman, serta fasilitas umum dan sosial. Dalam penelitian ini, governance sebagai perspektif kontemporer dalam ranah administrasi publik digunakan sebagai pendekatan dalam penyusunan RT/RWK melalui prinsip-prinsip yang menyertainya dalam konteks penyelenggaraan desentralisasi. Prinsip governance yang diteliti dalam kaitannya dengan penyusunan RT/RWK adalah prinsip akuntabilitas, transparansi, responsif, dan partisipasi. Selain itu, dari sudut pandang governance, peran para aktor juga sangat penting di dalam pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda. Diterapkannya prinsip-prinsip governance dalam penyusunan tata ruang wilayah kota diharapkan akan menghasilkan produk rencana tata ruang yang tidak saja bersifat akomodatif dan legitimate, akan tetapi juga diharapkan tidak menimbulkan persoalan dalam implementasinya di kemudian hari. Karena keputusan yang dihasilkan tersebut merupakan kesepakatan bersama di antara para aktor dalam memanfaatkan ruang kota dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. Selanjutnya, yaitu prinsip governance dengan aktor dalam perencanaan tata ruang kota. Pemahaman responden terhadap governance terkait dengan perencanaan tata ruang kota selanjutnya mengantarkan kita pada analisis terhadap prinsip governance dengan aktor atau agensi yang terlibat dalam penyusunan RT/RWK. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prioritas aktor atau agensi yang terlibat dalam penyusunan rencana tata ruang kota wilayah studi dikaitkan dengan penerapan prinsip governance dan orientasi tujuan dalam rencana tata ruang kota dengan menggunakan analisis proses hierarki atau AHP dapat dipaparkan sebagai berikut. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada tabel di samping. Data tabel di atas menunjukkan bahwa bobot aktor dalam perencanaan tata ruang kota yang diutamakan adalah aktor masyarakat. Hal ini tercermin dari nilai bobot prioritasnya yang tertinggi, yaitu 1,1168 yang diikuti oleh aktor pemerintah kota dengan bobot nilai sebesar 1.096 dan terakhir adalah aktor swasta dengan bobot nilai sebesar 0,736. Selanjutnya yaitu atas dasar data tersebut selanjutnya diketahui bahwa dari hasil bobot prioritas gabungan menunjukkan prinsip partisipasi merupakan prioritas utama dari prinsip governance yang terkait dengan aktor atau agensi dalam penyusunan rencana tata ruang kota, khususnya di wilayah kota metro, yang diikuti dengan prinsip responsif, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai pelaksanaan pemanfaatan ruang perkotaan yang sesuai dengan RT/RW. Keterlibatan masyarakat harus dihidupkan dengan pemahaman masyarakat akan manfaat jangka pendek, menengah, dan panjang penataan ruang perkotaan perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, diketahui bahwa masyarakat dapat berperan dalam penataan ruang wilayah kota diantaranya yaitu yang pertama yaitu pembukaan diri terhadap pembelajaran dari pihak luar, terutama yang terkait dengan RT/RW, pemanfaatan ruang, dan pengawasan pemanfaatan ruang.
Yang kedua yaitu mengidentifikasi persoalan lingkungan sendiri, peluang-peluang, dan pengelolaan kawasan permukiman di lingkungan sekitar. Untuk yang ketiga yaitu mampu mengorganisasi diri dan mendukung pengembangan wadah lokal dan atau forum masyarakat sebagai tempat masyarakat mengambil sikap atau keputusan. Yang keempat yaitu melaksanakan dan mengawasi pemanfaatan ruang sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk yang kelima yaitu berperan aktif dalam kegiatan pelibatan masyarakat baik berupa pemberian masukan, pengajuan keberatan, penyelenggaraan konsultasi, penyusunan program bersama pemerintah atau berpartisipasi dalam proses mediasi masyarakat secara rutin melakukan pada saat diselenggarakan musyawarah rencana pembangunan sekaligus kegiatan beda APBD pada setiap tahun di tiap-tiap kelurahan. Yang keenam yaitu senantiasa menjalin kerjasama dan komunikasi dengan pemerintah kota agar berbagai kebijakan publik yang disusun mampu mengakomodasi berbagai net assessment masyarakat yang tidak merugikan kepentingan masyarakat. Selanjutnya yaitu pada saat yang bersamaan, paradigma dalam sistem perencanaan juga mengalami perubahan dari orientasi hanya sebagai bagian dari proses administratif atau pencapaian tujuan internal organisasi publik, menjadi berorientasi sebagai bagian penting dari proses pembuatan kebijakan dan alternatif tindakan untuk mencapai tujuan kolektif. Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratif, desentralistik, transparan, akuntabel, responsif, dan partisipatif. Dalam pelaksanaan diperlukan keterlibatan di seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat luas. Secara lebih jelas, Munir mengemukakan tentang pergeseran paradigma dalam sistem pemerintahan dan perencanaan pada tabel berikut. Bisa kita lihat pada tabel berikut ini, yaitu pergeseran paradigma sistem pemerintahan dan sistem perencanaan. Yang pertama yaitu pemerintahan, paradigma lama yaitu otokratik, monolitik, sentralistik, unilateral. Yang paradigma barunya yaitu demokratik, pluralistik, desentralistik, dan interaksionis. Yang kedua yaitu perencanaan, paradigma lamanya yaitu orientasi internal, top-down, proses administratif, peran pemerintah. Pada paradigma barunya yaitu orientasi eksternal, bottom-up, proses tindakan pemerintah dan publik. Baiklah, pada pergeseran paradigma sistem pemerintahan dan sistem perencanaan, yaitu pertamanya yaitu pemerintah, yaitu paradigma lamanya yaitu otokratik, monolitik, sentralistik, anilateral. Pada paradigma baru yaitu demokratif, pluralistik, desentralistik, dan interaksionis. Yang kedua yaitu perencanaan. Pada paradigma lamanya yaitu orientasi internal, top-down, proses administratif, peran pemerintah. Pada paradigma baru yaitu orientasi eksternal, bottom-up, proses tindakan pemerintah dan publik. Selanjutnya yaitu adanya paradigma baru tersebut apabila dikaitkan dengan pengertian peran serta masyarakat lebih mengarah pada proses mempengaruhi pengambilan keputusan dalam keseluruhan proses penetapan ruang.
Maka, tujuan utama peran serta masyarakat mencakup dua hal pokok, yaitu yang pertamanya yaitu melahirkan output rencana yang lebih baik daripada dilakukan hanya melalui proses teknokratis. Yang kedua yaitu mendorong proses capacity building masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya yaitu peran serta masyarakat dapat memberikan kontribusi agar menghasilkan rencana tata ruang yang lebih sensitif dan lebih mampu mengartikulasikan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat yang beragam dengan tidak menyampingkan kearifan lokal. Peran serta masyarakat dimaksudkan sebagai proses pembelajaran masyarakat dan pemerintah yang secara langsung dapat memperbaiki kapasitas mereka dalam pencapaian kesepakatan. Tidak dipungkiri bahwa rencana tata ruang pada dasarnya merupakan kesepakatan berbagai stakeholder yang dilahirkan melalui serangkaian dialog yang konstruktif dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pada penerapan prinsip governance dalam perencanaan tata ruang kota berdasarkan aktor atau agensi yang terlibat, prioritasnya adalah pertama yaitu partisipasi, yang kedua responsif, yang ketiga transparansi, dan keempat yaitu akuntabilitas. Dengan bobot aktor secara berurutan adalah masyarakat, pemerintah kota, dan sektor bisnis swasta. Dengan demikian masyarakat merupakan prioritas atau aktor kecil dalam perencanaan tata ruang kota yang terkait dengan penerapan prinsip governance. Sehingga keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan penetapan ruang membawa dampak terhadap kualitas kebijakan dihasilkan agar memperoleh legitimasi yang didasarkan pada rasionalitas yang memadai. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tata ruang kota lebih merupakan aksi para partisipan melalui tingkatan saling pengertian, berargumentasi, dan perjanjian dalam struktur pembentukan opini dan kehendak. Adapun implikasi kebijakan dari hasil studi ini yang terkait dengan manajemen pembangunan perkotaan adalah bahwa penerapan prinsip governance harus menjadi mindset para peratur publik dan perencana dalam perencanaan teknis dari rencana tata ruang, seperti rencana kawasan strategis perkotaan, rencana ruang terbuka hijau, rencana detail tata ruang, dan sejenisnya, maupun dalam penetapan kawasan-kawasan yang berpotensi menimbulkan konflik antara aktor seperti permukiman kumuh, kawasan skuter, lokasi PKR. Baiklah, sekianlah itulah hasil review jurnal saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.